Selamat datang di mata kuliah Eksplorasi Wisata Pesisir dan Laut. Kali ini saya akan memaparkan tentang konsep dan ruang lingkup eksplorasi. Deskripsi mata kuliah. Materi ini kita akan memahami konsep dan merangkum ruang lingkup eksplorasi dalam konteks pariwisata bahari. Eksplorasi menjadi kunci untuk mengungkapkan keindahan dan keanekaragaman destinasi laut, pantai, pulau, dan ekosistem bawah laut. Adapun konsep wisata pesisir, keindahan alam. Keindahan alam di wilayah pesisir seringkali menawarkan keindahan alam yang spektakuler seperti pantai berpasir, tebing karang, hutan bakau, terumbu karang. Keindahan ini menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Lalu ada di Indonesia ini kita lebih dikenal dengan misalnya terumbu karang buatan di bawah laut. Di beberapa perairan di Indonesia, keindahan alam ini disajikan oleh ciptaan manusia, yaitu pembuat candi di bawah laut atau patung-patung di bawah laut yang ada di beberapa perairan. Dan bagi wisatawan internasional khususnya yang menyukai penyelaman dan snorkeling, itu menjadi salah satu destinasi yang diunggulkan dan ingin dicoba atau ingin didatangi oleh wisatawan asing. Lalu ada aktivitas rekreasi. Aktivitas rekreasi seperti snorkeling, selancar, berjemur, dan pantai, berperahu menjadi bagian integral dari wisata pesisir. Keberagaman aktivitas ini memenuhi kebutuhan berbagai jenis wisatawan, Nusantara maupun internasional. Lalu ada warisan budaya. Banyak sekali destinasi pesisir memiliki warisan budaya yang kaya, seperti desa nelayan, festival unik, tradisi lokal. Ini memberikan dimensi tambahan bagi pengalaman wisata. Bicara tentang budaya di Indonesia, pariwisata itu sekarang menurut Kemenparekraf 2023 bahwa bidang budaya itu sebesar 60% dari wisatawan yang menikmati pariwisata di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada wisata alam sebesar 35% dan 5%-nya itu wisata buatan. Lalu ada konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan berfokus pada pelestarian alam dan lingkungan. Program konservasi seperti pelestarian terumbu karang, penangkaran penyu menjadi bagian penting dari pengelolaan destinasi pesisir. Khususnya konservasi lingkungan, contohnya kita ada beberapa program yang bisa membuat wisatawan asing maupun nasional itu datang ke destinasi wisata di Indonesia. Salah satunya adalah transplantasi karang, itu dengan program Adopt Coral Adopt. Jadi wisatawan asing akan membayar donasi sekian dolar untuk mendapatkan atau mempunyai adopsi koral terumbu karang yang akan ditransplantasi di perairan laut. Ada juga reboisasi atau penanaman pohon mangrove. Pohon mangrove juga menjadi salah satu program konservasi unggulan di Indonesia karena ekosistem mangrove di Indonesia adalah ekosistem mangrove terbesar di dunia. Sehingga banyak program-program yang akan mendukung konservasi lingkungan. Adapun ruang lingkup eksplorasi wilayah pesisir itu ada pantai dan aktivitas air. Contohnya ada bisa snorkeling, menyelam, berlayar, berperahu, dan elemen utama dari wilayah pesisir. Destinasi ini menyediakan sarana untuk dinikmati keindahan laut dan pantainya. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 17.027 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari sekian banyak pulau-pulau yang dimiliki oleh Indonesia, itu banyak sekali hidden gem yang belum ditemukan atau belum dipromosikan sebagai destinasi wisata. Sehingga kegiatan eksplorasi wisata pesisir ini perlu dilakukan agar dapat bisa
mengambil terekspos wilayah pesisir dan laut yang bagus untuk dijual ke wisatawan asing maupun nasional. Lalu ada ekowisata. Ekowisata ini melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem laut. Pemahaman tentang ekologi pesisir dan partisipasi masyarakat lokal menjadi penting dalam ekowisata. Ada juga kuliner pesisir. Kuliner pesisir ini tidak kalah menarik untuk dieksplorasi karena banyak sekali dari Sabang sampai Merauke itu kita punya budaya yang ribuan jumlahnya, sehingga punya makanan tradisional yang bisa dinikmati dan ditawarkan ke wisatawan. Wisatawan dapat mengeksplorasi dan memperkaya pengalaman dengan keanekaragaman kuliner pesisir yang kaya akan hasil laut dan tradisi masakan lokal. Lalu ada pengembangan infrastruktur pariwisata. Contohnya pengolahan sampah, aksesibilitas yang baik, penggunaan teknologi ramah lingkungan, membentuk ruang lingkup pengembangan infrastruktur wisata pesisir. Ada pengembangan komunitas lokal. Eksplorasi wisata pesisir harus melibatkan partisipasi dan manfaat bagi komunitas lokal dan pemberdayaan ekonomi lokal menjadi fokus utama. Terakhir ada edukasi dan konservasi. Program edukasi yang berfokus pada keberlanjutan dan konservasi lingkungan memberikan pemahaman kepada wisatawan Nusantara maupun internasional mengenai pentingnya menjaga kelestarian pesisir. Ada beberapa program yang bisa dilakukan di wilayah pesisir khususnya, contohnya Coastal Cleanup. Coastal Cleanup ini salah satu program yang bisa menjaga kelestarian pantai dari sampah-sampah yang ada di pantai, dan program ini bisa mengedukasi kepada wisatawan lokal maupun nasional dan internasional bahwa penggunaan atau buang sampah sembarangan itu sangat berdampak negatif bagi wilayah pesisir dan laut, khususnya di destinasi wisata. Kita bicara tentang studi kasus eksplorasi wisata pesisir dan laut di Bali. Pulau Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata pesisir yang terkenal di dunia. Siapa yang nggak kenal Pulau Bali? Bahkan banyak yang menyangka Pulau Bali itu berpisah dari Indonesia. Dan pulau ini tidak hanya dikenal dengan keindahan pantainya, tetapi juga keragaman budayanya yang kaya dan konservasi lingkungannya yang diimplementasikan untuk memastikan kelestarian ekosistem pesisir. Kalau kita ke Bali, kita bisa beraktivitas dari wisata budaya, wisata kuliner, wisata diving, dan snorkeling. Banyak juga yang wisata alam seperti rafting atau wisata alam, menikmati air terjun, menikmati hutan yang banyak biotanya seperti monyet, dan itu dijual untuk wisatawan asing dan asing dan Nusantara. Konsep wisata pesisir di Pulau Bali itu contohnya aja ya, ini ada pengolahan terumbu karang, aktivitas wisata berkelanjutan, ada pemberdayaan komunitas lokal, membuat pusat edukasi lingkungan, dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Adapun dampak positif di eksplorasi wisata di Bali itu kita bisa menyimbangkan lingkungan yang terjadi di pesisir dan laut, lalu memberdayakan ekonomi lokal, dan ketiga, peningkatan kesadaran wisatawan. Dari kedua terakhir yang saya sampaikan tadi, pemberdayaan ekonomi lokal ini penting sekali, bahwa banyak masyarakat lokal yang sebelum ada program wisata ini hanya masyarakat biasa yang tidak mempunyai penghasilan sekunder atau penghasilan primer bahkan, sehingga dengan adanya destinasi wisata ini bisa membuat masyarakat pesisir ini atau masyarakat lokal ini bisa hidup dan bisa membeli kebutuhan yang dia mau, dan membeli sandang, pangan, papan yang dia usahakan dalam melestarikan atau berkegiatan di destinasi wisata. Lalu peningkatan kesadaran wisatawan. Eksplorasi di wilayah pesisir ini dapat meningkatkan kesadaran wisatawan.
Jadi ada program edukasi dan pelestarian lingkungan yang saya tadi sampaikan. Pertama, mungkin banyak wisatawan Nusantara yang baru pernah ke Bali dan dia kaget bahwa oh ternyata banyak bule atau wisatawan internasional. Dan kita bisa lihat beberapa bule dari beberapa negara yang ada di dunia ini, dia biasanya tidak sembarangan untuk membuang sampah. Jadi mungkin wisatawan Nusantara bisa melihat, oh ternyata bule itu kalau misalnya bermain di pantai, dia membawa sampahnya dan membuang ke tempat sampah yang sudah ditentukan atau yang ada di pesisir. Lalu tantangannya di eksplorasi wisata pesisir ini overtourism atau mass tourism, dan pengolahan sampah ini harus terintegrasi. Sekarang tahun 2023 pengolahan sampah yang terjadi di Bali itu menurut saya masih belum maksimal, karena di beberapa titik destinasi atau di desa wisata itu terjadi penumpukan sampah di pinggir jalan, dan mungkin mereka juga bingung bahwa TPA-nya, tempat pembuangan terakhirnya, sudah penuh dan memerlukan luasan TPA yang baru. Nah, itu jadi tantangan yang bisa dipelajari atau dieksplor. Sebelumnya ada overtourism. Ini tantangan kita juga, bagaimana wisatawan nasional dan wisatawan internasional bisa nyaman berwisata di Bali. Karena sejauh ini wisatawan di Bali itu sangat banyak dan sifatnya mass tourism. Jadi kalau mass tourism itu, kalau wisatawan Nusantara biasanya ke Bali itu menggunakan bis. Satu bis anggaplah 40 orang sampai 60 orang. Dalam satu bis itu misalnya pergi dari kabupaten atau sekolah SMA. Contohnya sekolah SMA dari Bandung. Pergi ke Bali dengan bis, anggaplah 5 bis. 5 bis kali 40 orang. Itu udah berapa ratus orang wisatawan yang bisa berkunjung ke Bali. Dan bila tidak ada edukasi wisatawan tersebut, maka ya terjadi penumpukan wisatawan di satu destinasi dan akan menimbulkan banyaknya sampah yang tidak dikelola dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.